Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Junata Soleha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2A dari Universitas Harzanwadi. Topik kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan. Pernah nggak sih kalian pengen beli banyak barang tapi uangnya nggak cukup? Atau pengen makan enak tapi makanannya nggak selalu ada? Nah, itu artinya kalian sudah mengalami konsep ekonomi dasar, kebutuhan dan kelangkaan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau pokok yang harus dipenuhi oleh manusia agar bisa bertahan hidup dan menjalani hidup dengan layak. Contoh dari kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa terpenuhinya kebutuhan primer, aktivitas sehari-hari dan perkembangan manusia akan terhambat. Itulah sebabnya, kebutuhan primer menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya yaitu TV, sepeda motor, dan buku. Kebutuhan sekunder tidak bersifat mendesak untuk kelangsungan hidup, tetapi sangat penting untuk menunjang kehidupan yang lebih baik dan memungkinkan manusia berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder membantu manusia tidak hanya hidup, tetapi juga menikmati hidup. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini muncul ketika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Kebutuhan ini bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk gaya hidup, kesenangan, dan status sosial. Contohnya seperti mobil dan barang-barang branded lainnya. Ciri-ciri kebutuhan. Kebutuhan juga bisa berubah-ubah loh, sesuai dengan tempat, waktu, dan usia. Contohnya seperti anak kecil membutuhkan mainan, sedangkan orang tua membutuhkan obat atau asuransi. Kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia tak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Nah, karena itulah kita harus pandai mengelola dan memilih sumber daya yang ada. Contoh kelangkaan di kehidupan nyata. Ada beberapa contoh kelangkaan. Yang pertama yaitu kelangkaan BBM, di mana kelangkaan BBM ini mengakibatkan antrean panjang yang berada di SPBU. Yang kedua yaitu musim kemarau. Ketika musim kemarau terjadi, kebutuhan air bersih akan meningkat dan manusia akan sulit mendapatkan air bersih. Yang ketiga yaitu permintaan yang tinggi namun stok yang sedikit. Ketika permintaan tinggi dengan stok yang tersedia atau terbatas, mengakibatkan harga jual produk akan menjadi 2 kali lebih meningkat daripada harga sebelumnya. Cara mengatasi kelangkaan. Kalau kelangkaan nggak bisa dihindari, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa cara nih. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah pengelompokan kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Tujuannya adalah agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya secara teratur dan efisien sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Skala prioritas kebutuhan membantu mengatur pengeluaran, mencegah pemborosan, dan mempermudah mengambil keputusan. Dengan ini, sumber daya digunakan lebih efisien dan perencanaan keuangan menjadi lebih terarah. Yang kedua yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau menyempurnakan teknologi agar lebih efektif, efisien, dan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Secara umum, inovasi teknologi mengacu pada penemuan baru atau perbaikan dari teknologi yang sudah ada untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang lebih baik. Yang ketiga yaitu hemat dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Menghemat dan menggunakan sumber daya secara efisien berarti memanfaatkannya dengan bijak tanpa pemborosan agar tetap tersedia untuk masa depan. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengeluaran, menjaga lingkungan, dan memastikan sumber daya tidak cepat habis. Contoh penerapannya seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan memilih transportasi ramah lingkungan. Jika tidak dilakukan, sumber daya bisa habis, biaya hidup meningkat, dan lingkungan rusak. Karena itu, sikap hemat dan efisien perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, jadi intinya kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi sumber daya kita yang terbatas, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Makanya, yuk belajar ekonomi dari sekarang agar bisa mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan. Sampai jumpa di video ekonomi selanjutnya, and bye-bye!